Ratusan ribu lebih warganet serbu wasit Nasrullah Kabirov. Pelatih timnas Qatar akui timnya menang dengan kerja keras. Timnas Australia diuntungkan. Ivar Jenner dan Ramadan Sananta absen. Erick Thohir pasang badan. Sen Patinama dan Justin Hapner tak tinggal diam. Nama Elkan Bagot digaungkan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Setelah memimpin laga Piala Asia U23 2024 antara timnas Qatar kontra timnas Indonesia, wasit Nasrullah Kabirov menjadi bahan perbincangan pecinta sepak bola nasional. Hal ini berkaitan saat sang wasit memimpin laga perdana grup A Piala Asia U23 2024. Pada laga ini, banyak keputusan dari Nasrullah Kabirov yang merugikan tim asuhan coach Shin Tae-yong. Mulai dari pemberian penalti kepada Qatar U23 karena pelanggaran Rizky Ridho, hingga kartu merah yang diterima oleh Ivar Jenner dan Ramadan Sananta pada babak kedua. Hingga kabar ini dimuat, kabarnya sudah 400.000 lebih netizen yang memberikan komentarnya dalam unggahan Instagram Nasrullah Kabirov. Bahkan Ivar Jenner yang mendapatkan 2 kartu kuning dari Nasrullah Kabirov, terlihat ia juga mengikuti akun Instagramnya. Ratusan ribu komentar pedas dari netizen bermunculan dengan mengungkapkan kekesalannya seperti keberpihakannya kepada timnas Qatar U23. Timnas Qatar U23 berhasil meraih kemenangan pertama pada laga perdana grup A Piala Asia U23 2024 ini. Timnas Qatar sang tuan rumah menumbangkan timnas Indonesia U23 dengan skor akhir 2-0 di Stadion Jazim bin Hamad Senin 15 April 2024. Gol kemenangan Qatar atas timnas Indonesia U23 dicetak melalui penalti dan tendangan bebas. Usai pertandingan, pelatih timnas Qatar U23 Ilidio Vale mengakui bahwa pertandingan melawan timnas Indonesia U23 berjalan sulit. Ia menilai beban sebagai tuan rumah membuat timnas Qatar bermain dengan tekanan luar biasa, sehingga mereka tidak bisa mengeluarkan permainan terbaik terutama di babak kedua ketika Garuda Muda bermain dengan 10 pemain sejak awal. Ini pertandingan yang sangat sulit buat kami, selalu sulit bermain di kandang sendiri karena segalanya bisa menjadi emosional. Babak pertama menjadi bagus, tetapi di babak kedua kami tidak bisa mengontrol pertandingan sepenuhnya, kata Vale dilansir dari halaman resmi AFC. Kami bermain baik dalam beberapa aspek dan kami tidak baik dalam beberapa hal lainnya. Kami tidak bisa melakukan semua yang kami inginkan hari ini, tetapi itu memang bisa terjadi, sambungnya lagi. Lebih lanjut, Vale percaya timnya akan lebih baik di pertandingan selanjutnya dan targetnya adalah menjadi juara pada turnamen ini. Target kami adalah mengembangkan performa tim di setiap pertandingan. Kami harus membenahi kesalahan kami, terutama di babak kedua, dan terus melanjutkan hal bagus yang kami lakukan. Begitulah cara kami, jelas Vale. Kami ingin berkembang setiap hari dan kami ingin menjadi tim yang lebih baik, tutur Vale. Para pemain berjuang keras, itu kemenangan yang memang pantas mereka dapatkan, tutup Vale. Timnas Indonesia U23 akan kehilangan 2 pemainnya untuk melawan timnas Australia di Piala Asia U23 2024 ini. Timnas skuad Garuda Muda akan minus Ivar Jenner dan Ramadan Sananta. Ivar Jenner dan Ramadan Sananta akan menjalani skorsing kartu merah yang didapatkan ketika timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Qatar pada Senin 15 April 2024 di Jazim bin Hamad Stadium. Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-46 secara kontroversial dari sang wasit. Adapun Ramadan Sananta menerima kartu merah langsung pada menit ke-90+6. Kami mendapatkan 2 kartu merah saat bertemu dengan Qatar. Kami dalam situasi yang salah pada saat ini, ujar pelatih timnas Indonesia U23 coach Shin Tae-yong. Tanpa Ivar Jenner, lini tengah timnas Indonesia U23 bisa dikatakan akan bolong. Pasalnya pemain berusia 20 tahun itu memainkan peran penting sebagai gelandang jangkar sekaligus pengatur serangan. Sementara minus Ramadan Sananta akan membuat skuad Garuda Muda kehilangan super sub. Penyerang muda tersebut memang kerap memberikan energi tambahan dari bangku cadangan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan diri demi 2 pertandingan tersisa di grup A Piala Asia U23, imbuh coach Shin Tae-yong.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan timnas Indonesia jangan kehilangan fokus karena kontroversial kinerja wasit Nasrullah Kabirov saat memimpin pertandingan Indonesia melawan tuan rumah Qatar. Dalam laga itu, Ivar Jenner dan Ramadan Sananta mendapatkan kartu merah. Ini bukan akhir, kita main tadi sesuai dengan hati kita. PSSI akan melayangkan surat protes kartu merah Ivar. Mestinya nggak kartu merah kita protes, ujar Erick Thohir kepada para pemain timnas Indonesia U23 usai pertandingan. PSSI menilai semestinya Ivar Jenner tidak mendapatkan kartu merah sehingga akan melayangkan protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia. Dalam pertandingan pertama itu, skuad Merah Putih harus bermain dengan 9 pemain yang harus menerima keputusan-keputusan kontroversial dari Kabirov. Lebih lanjut, Erick Thohir meminta para punggawa skuad tim Merah Putih agar tidak terpengaruh dengan hasil melawan Qatar, namun tetap fokus pada laga selanjutnya. Jangan sampai game ini merusak fokus kalian, kita belum selesai, masih ada 2 pertandingan dan kita harus lawan, itulah kita, ujar Erick Thohir. Ia mengatakan meskipun bermain dengan 9 orang, timnas masih bisa memberikan perlawanan. Timnas Indonesia U23 tampaknya dirugikan oleh keputusan kontroversial wasit saat ditekuk Qatar 0-2 dalam matchday perdana Grup A Piala Asia U23 2024 ini. Justin Hubner dan Sen Patinama pun tampak geram dan ikut memberikan reaksinya atas keputusan sang pemimpin pertandingan. Justin Hubner tidak bermain karena baru akan dilepas Cerezo Osaka pada 17 April nantinya. Sementara Sen Patinama secara usia memang sudah tidak masuk di Piala Asia U23, namun keduanya setia memantau perjuangan timnas U23 Indonesia. Mereka lantas terlihat kecewa karena timnas Indonesia U23 banyak dirugikan oleh keputusan wasit Nasrullah Kabirov. Justin Hubner dan Sen Patinama menginspirasikannya di instastory-nya masing-masing. Indonesia melawan wasit, ujar Sen Patinama. Selamat kepada Qatar karena sudah menjuari Piala Asia U23, tulis Justin Hubner. Bek jangkung timnas Indonesia, Elkan Bagot diketahui tak bisa memperkuat Garuda Muda yang berlaga di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Padahal pemain keturunan berdarah Indonesia Inggris itu termasuk yang berjasa meloloskan Indonesia untuk kali pertama sepanjang sejarah Piala Asia U23. Elkan Bagot menjadi bagian penting timnas Indonesia U23 saat menjalani laga kualifikasi di Grup K Piala Asia U23 2024 di Solo pada September 2023 lalu. Indonesia melumat Cina Taipei dengan skor fantastis 9-0 di laga pertama dan Turkmenistan 2-0 di laga kedua. Dalam hal itu, timnas Indonesia lolos sebagai juara Grup K dan lolos ke Piala Asia U23 untuk kali pertamanya sepanjang sejarah. Bukan hanya menjadi tembok kokoh pertahanan tim Merah Putih, Elkan Bagot bahkan menyumbang 1 gol ke gawang Cina Taipei kala itu. Torehan 1 gol itu pun diapresiasi klubnya tempat Elkan Bagot bernaung yang berlaga di kasta kedua Liga Inggris. 1 gol, clean sheet, dan 90 menit untuk Elkan Bagot dalam kemenangan 9-0 Indonesia U23 hari ini melawan Taiwan, tulis akun Twitter resmi klub yang Elkan bela selesai pertandingan kala itu. Saat itu, Elkan mencetak gol melalui sundulan dari skema sepak pojok. Sayangnya, saat Piala Asia sesungguhnya digelar, justru Elkan Bagot tidak bisa bermain. Hal itu dikarenakan Piala Asia U23 bukan agenda FIFA. Kabarnya, Bristol Rovers pun tidak mengizinkan Elkan Bagot pergi. Apalagi, Elkan Bagot belum dalam kondisi 100% karena baru pulih dari cedera betisnya. Kendati demikian, Elkan Bagot sudah mulai bermain dan membela Bristol Rovers. Bahkan dalam laga tandang itu, Elkan Bagot mampu menciptakan gol. Di lain sisi, di saat skuad Garuda dalam kondisi seperti ini, sosok nama Elkan Bagot pun terus digaungkan di beberapa media sosial. Banyak yang berharap Elkan Bagot bisa ikut bergabung dengan skuad tim Merah Putih di sisa 2 pertandingan Piala Asia U23 2024 ini. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.